Jangan biarkan orang lain mengendalikan hidup kamu. Ambillah kendali bagi kehidupan kamu. Lalu jalani sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Hai, dalam hidup ini seringkali tanpa kita sadari, kita memberikan kendali hidup kita kepada orang lain. Memberikan kuasa bagaimana kita merasa, bagaimana kita berpikir, bagaimana bahkan kita berperilaku pada orang lain. Padahal harusnya kitalah yang punya kendali terhadap diri kita. Kitalah penguasa bagi kehidupan kita. Tak jarang kita misalnya menjadi orang yang marah, mudah marah. Hanya karena kemudian ada orang yang membuat kita tertipu. Atau kita kemudian merasa diri saatnya saya menyerah. Hanya karena kemudian ketika kita bertemu dengan orang yang meremehkan kita. Atau kita mundur dari apa yang kita lakukan hanya karena kritik yang kita terima. Dan kita merasa down hanya dikarenakan ada orang yang meremehkan kita. Nah, dalam hidup ini, apapun yang terjadi di sekitar kita, orang mengkritik, orang menghina, orang berkomentar, orang memberi saran, orang memberikan masukan, ataupun apa yang terjadi, sesungguhnya adalah hal yang netral sifatnya. Apakah itu menjadi baik, apakah itu menjadi buruk, maka sesungguhnya semuanya sangat tergantung kembali kepada diri kita. Kita mau memaknainya sebagai apa? Kita mau mengartikannya apa? Sebuah masalah yang kita hadapi bisa saja itu menjadi sebuah hal yang membuat kita down dan akhirnya mundur karena kita melihat itu sebagai sebuah hambatan. Atau kita melihat masalah ini sebagai sebuah tantangan. Kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan sehingga justru membuat kita lebih bersemangat, lebih termotivasi, lebih berenergi untuk mencoba dan mencoba lagi. Jangan pernah berikan kendali kehidupan kita pada orang lain. Kenapa? Karena itu membuat kita akhirnya menjadi pribadi yang ketergantungan pada orang lain. Kita menjadi pribadi yang merasa bagaimana suasana hati saya saat ini sangat ditentukan oleh bagaimana perilaku dia terhadap kita. Masih ingat? Mungkin bagi yang pacaran, merasa diri bahwa suasana hati saya itu tergantung dari apakah WhatsApp saya dibalas atau tidak. Apakah hari ini dia menyapa saya atau tidak. Padahal sesungguhnya kita punya hak, kita punya kendali utuh, kita punya kuasa penuh untuk membuat hari kita senantiasa bahagia, hari kita senantiasa positif, hari kita senantiasa bermakna. Memberikan kuasa kepada orang lain tidak hanya membuat kita ketergantungan pada respon orang lain ke diri kita, tapi juga berbahaya. Karena apa? Ini membuat akhirnya orang lainlah yang bisa memutuskan tentang apa yang terjadi pada diri kita, tentang perasaan apa yang muncul pada diri kita. Ibaratnya kita tuh kayak kayak robot, di mana orang-orang di sekitar kita itu punya remote yang bisa mengendalikan perasaan kita, yang bisa mengendalikan pikiran kita, yang bisa mengendalikan tindakan kita. Sehingga sangatlah mudah bagi orang misalnya, saya pengen buat dia marah hari ini. Maka hanya dengan melakukan hal-hal tertentu saja, dia bisa membuat orang ini marah. Padahal, haruskah marah? Marah adalah pilihan. Nah,
Memberikan kuasa kehidupan kita kepada orang lain juga berdampak pada bagaimana membuat kita akhirnya apa? Kita jadi lupa pada masalah yang sebenarnya. Contohnya seperti ini. Kita sedang mengerjakan sebuah proyek. Nah, ketika sedang mengerjakan hal itu, orang memberikan kritikan. Yang kamu lakukan itu salah. Harusnya barang ini kamu beri warna merah, bukan warna biru. Nah, kalau kita tidak cermat menyikapi masukan itu, kritikan itu, yang terjadi apa? Kita lupa bahwa sesungguhnya masalahnya itu bukan apakah warna benda ini kita cat merah atau biru. Tapi masalah sebenarnya adalah apa yang menjadi visi kita, apa yang sebenarnya kita inginkan, apa yang sebenarnya kita mau. Atau ketika seseorang menyampaikan ke kita kalimat seperti ini, kamu itu orangnya pemalas. Nah, kalimat ini kalaulah kemudian kita jadikan sebuah kalimat yang membuat orang lain punya kendali terhadap hidup kita, membuat orang lain bisa membuat kita bad mood, membuat kita merasa tidak berharga, membuat kita merasa down, maka yang terjadi adalah orang itu betul-betul mengendalikan hidup kita. Namun ketika kita sadar bahwa sesungguhnya kalimat ini kita artikan apa? Oke, ini adalah sebuah motivasi buat saya agar kemudian membuat saya lebih rajin. Atau kalau realitanya sebenarnya kita bukanlah orang yang pemalas. Kalimat ini bisa jadi adalah kalimat yang sarkasme ataupun mungkin kalimat yang sengaja untuk menjatuhkan. Maka kalau kita punya kendali utuh pada diri kita, kita akan tahu sesungguhnya masalahnya yang sebenarnya apa. Membuat orang lain punya kendali terhadap diri kita itu juga berdampak pada akhirnya kita hanya akan selalu memposisikan kita itu sebagai korban, ya, sebagai korban. Hal apapun yang terjadi pada diri kita, kita adalah korbannya, dan sebagai korban kita tidak punya kendali, kita tidak punya upaya, kita tidak punya kekuatan untuk berubah. Dan akhirnya kita menjadi orang yang selalu sensitif pada hal apapun. Pada kata-kata apapun yang muncul, pada perilaku apapun yang hadir di sekitar kita. Dan ini tentunya adalah hal yang akhirnya membuat orang itu menjadi apa? Tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, dan tidak punya energi di dalam bagaimana membuat hidup mereka berubah. Nah, lalu apa yang harusnya kita lakukan? Nah, yang butuh kita lakukan agar kita bisa terhindar dari memberikan kekuatan maupun kendali hidup kita pada orang lain, yang pertama, yaitu adalah kita butuh identifikasi, kenali dulu. Sejauh ini, menurut kamu, siapa saja orang-orang yang mengambil kendali, mengambil kontrol kehidupan kamu? Contoh misalnya, kalau kamu dalam satu hari bisa merasa bad mood, merasakan emosi yang negatif, maka emosi negatif itu muncul dari mana? Atau siapa yang memicu sehingga kamu bisa punya perasaan negatif? Maka orang itu adalah orang yang kita identifikasi sebagai orang yang bisa jadi akan mengambil kendali kehidupan kita. Nah, setelah itu apa? Setelah kita kenali siapa yang kemudian mengambil kendali ataupun kontrol bagi kehidupan kita, yang butuh kita lakukan selanjutnya adalah sadari orang itu, sadari ketika kita berkomunikasi dengan orang itu, dan ubah setiap bahasa yang muncul
di dalam diri kita. Contohnya seperti ini. Orang yang mengambil kendali kehidupan saya adalah atasan saya misalnya. Karena atasan saya bisa membuat saya hari itu bersemangat, ataukah hari itu menjadi tidak bersemangat. Atasan saya yang bisa membuat hari itu saya berenergi atau malah justru stres. Maka ketika kita mengidentifikasi atasan kita sebagai orang yang selama ini punya kendali pada kehidupan kita, kita mulai bangun kesadaran ketika kita berkomunikasi dengan beliau, dengan orang ini, kita butuh ubah bahasa kita. Kalau selama ini kita menggunakan bahasa, kalimat, bos saya membuat saya frustasi, maka ubah kalimatnya dengan saya yang memilih frustasi ketika berhadapan dengan bos saya. Kalau orang yang selama ini punya kendali terhadap hidup kita adalah pasangan kita, dan kita terbiasa menggunakan kalimat pasangan saya tidak memperdulikan saya, maka kita ubah kalimatnya menjadi saya memilih untuk merasa tidak diperhatikan pasangan saya. Kalau misalnya orang yang punya kendali adalah orang tua, maka daripada kemudian kita menggunakan kalimat yang membuat kita tidak berdaya, mama saya membuat saya sedih, maka kita bisa ubah kalimat mama saya membuat saya sedih dengan saya memilih merasa sedih. Ya, jadi kata kuncinya adalah ketika kita menggunakan saya memilih marah, saya memilih sedih, saya memilih kecewa, saya memilih kurang memperhatikan, saya memilih tidak fokus, maka yang terjadi sesungguhnya di momen yang sama kita sedang mengambil kendali utuh atas kehidupan kita. Nah, lalu setelah kita ubah bahasa, apa yang butuh kita lakukan? Ya, kita butuh untuk membangun satu sikap di mana kita berpikir dulu baru bertindak gitu. Karena saya yang memilih marah atas apa yang dia lakukan, maka sebelum saya benar-benar marah atau menunjukkan marah saya harus berpikir apakah marah yang saya akan tunjukkan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sikapkah? Ekspresi wajahkah? Atau misalnya mungkin dalam bentuk hal yang sifatnya fisik. Nah, ketika kita berpikir dulu baru bertindak, maka sesungguhnya kita sudah punya kendali. Akan berbeda dengan orang yang dia bertindak dulu baru berpikir. Ada orang yang ketika misalnya dia merespon orang lain yang mengambil kendali hidup dia dengan cara membuatnya dia marah, dan dia langsung marah. Ya, melampiaskan kemarahan dia secara fisik hingga akhirnya kemudian yang terjadi justru penyesalan yang muncul. Karena apa? Karena orang ini bertindak dulu baru berpikir. Nah, alangkah baiknya kita berpikir dulu baru bertindak, sehingga apapun respon yang kita pilih terhadap apa yang orang lakukan pada kita, bagaimana orang memperlakukan kita, maka respon itu adalah respon terbaik yang betul-betul kita inginkan. Nah, kemudian penting kita senantiasa mengevaluasi setiap ketika ada yang mengkritik kita butuh evaluasi. Apakah ini hal yang benar? Apakah hal yang bermanfaat? Adakah hal yang bisa saya ambil pelajarannya? Ataukah ada hal yang harus saya perbaiki dari kritikan yang masuk? Maka dengan cara ini kita akan tidak dikendalikan oleh kritikan orang lain, akan tetapi kita ambil kendali penuh bagaimana respon kita terhadap kritikan tersebut. Dan
Penting selanjutnya adalah bagi kita untuk senantiasa belajar bagaimana mengelola pilihan-pilihan yang ada. Ingat, kita adalah tuan dari pikiran kita adalah master dari diri kita. So, melalui video ini saya ingin mengajak kamu untuk yuk, mulai hari ini, jadilah orang yang bertanggung jawab pada diri sendiri. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan, itu adalah karena pilihan kamu sendiri. Bukan karena orang lain, bukan karena situasi, bukan karena kondisi yang ada. Tapi itu sepenuhnya adalah apa yang kamu pilih. Ketika kita membenci musuh kita, maka sesungguhnya kita harus ingat, saat kita membenci dia, kita memberinya kekuatan untuk membuat kita susah tidur, membuat kita susah makan, membuat kita frustasi, membuat kita tidak nyaman kemana-mana, membuat kita kehilangan kendali terhadap tekanan darah kita, dan akhirnya membuat kita kehilangan bahagia, kedamaian yang sesungguhnya kita inginkan. Jangan berikan kendali hidup kamu pada orang lain. Pegang kendali itu agar kamu bisa menjalani kehidupan yang betul-betul kamu inginkan. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu.